Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Aneh tapi nyata. Wah, kayak lagu Chrisye, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata. Anehnya apa, Romo? Begini, ada seorang seminaris setingkat dengan sekolah SMA. Di seminari menengah, dia pernah berkisah kepada saya demikian. "Romo, saya dibenci, Romo. Dikucilkan oleh beberapa teman saya. Karena saya nggak mau ikut-ikutan mereka melanggar aturan di seminari. Saya dibilang penjilat, antek staf, dan tidak setia kawan." Aneh kan? Tapi ini sungguh nyata loh. Maka saya memberikan penguatan kepada anak itu, kepada seminaris itu. Saya berkata demikian, "Nak, tetaplah teguh dalam pendirianmu. Sebab Yesus pun dibenci, bukan karena ia melakukan kesalahan, bukan karena ia tidak melakukan Taurat. Justru ia dibenci karena melakukan kebenaran. Ia dibenci karena melakukan kebaikan. Ia dibenci karena menggenapi Taurat." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat-sangat indah. Yesus dalam rangkaian khotbahnya di bukit mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ia datang justru untuk menggenapinya. Namun mengapa ia dibenci oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat? Karena Yesus berbeda dengan mereka. Yesus bukan hanya mengajarkan Taurat, namun ia menunaikannya. Kepenuhan hukum Taurat yang terangkum dalam hukum kasih, yakni mengasihi Allah dengan segenap jiwa, kekuatan, pikiran, dan seluruh hidup, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, dilakukan oleh Yesus. Sedangkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajarkan tentang Taurat, namun mereka tidak melakukan dan tidak menunaikannya. Yesus bersabda, "Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Jelas, yang ditekankan Yesus bukan hanya mengajarkan Taurat, namun melakukannya, menunaikannya dalam hidup.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan takut ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, lantas kita dibenci, dicibir, ditinggalkan. Yesus pun dibenci, ditolak karena menaburkan kebaikan dan kebenaran. Namun Yesus tidak pernah gentar melakukan semua itu demi cintanya kepada kita. Semoga kita pun tetap dengan pendirian untuk menaburkan kasih, menaburkan persaudaraan, kebaikan, dan kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.